Pada hari ini kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan bukan hanya hari ini, dikatakan setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Yesus tidak mengatakan jadilah engkau sembuh. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Sembuh dan tahir itu tidak sama. Sembuh itu hanya fisiknya yang sembuh. Sementara manusia terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Ketika Yesus berbicara mengatakan, aku mau jadilah engkau tahir, bukan hanya fisik dari orang lumpuh itu yang sembuh. Jiwanya disembuhkan, rohaninya disembuhkan, ia menjadi pribadi yang kembali utuh. Kalau dilanjutkan ceritanya bisa panjang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak Kardinal, rekan imam, ibu bapak, saudara-saudari terkasih. Menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi kehidupan, gereja mencoba hadir dan ikut membantu meringankan beban sesama. Caritas Indonesia bersama dengan komisi-komisi terkait dari KWI, Komisi PSE, Komisi Pendidikan, Komsos, dan lembaga-lembaga terkait berusaha untuk ikut menghadirkan diri. Dan kegiatan bela rasa ini sudah berlangsung sejak Maret. Ada bantuan berupa APD, sembako, program ketahanan pangan, dan yang terakhir program bantuan pendidikan. Bersama dengan Asosiasi Alumni Yesuit Indonesia, kegiatan bantuan pendidikan dikembangkan dengan sebuah program fundraising yang berlangsung pada bulan Desember yang lalu. Bersama dalam Ekaristi ini, kita ingin bersyukur pada Tuhan bahwa bela rasa hadir dalam diri kita. Dari para peserta yang terlibat ada 3.167 orang, 1.184 dari alumni sekolah-sekolah, 447 biarawati, 985 umat dan imam dari keuskupan-keuskupan, dan 551 peserta dari lembaga-lembaga Katolik. Bersyukur bahwa bela rasa ini hadir dan ingin dibagikan bagi sesama, dan terkumpullah dana dari para donatur 6.114.000.000. Kita mensyukuri bahwa cinta kasih Allah masih ada di antara kita, dan kita mensyukuri itu semua karena berkat dan karunia Allah sendiri. Maka mari kita merayakan Ekaristi ini. Semoga pengalaman berbagi ini menginspirasi kita untuk kehidupan selanjutnya. Dalam rasa syukur atas bimbingan Tuhan selama masa usaha kita mengembangkan bela rasa, marilah kita bawa pula ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga, dan komunitas kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, 1-2 butir renungan moga-moga dapat meneguhkan usaha kita yang kita tutup pada hari ini dan mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru seperti dikatakan tadi, untuk menghadirkan gereja di tengah-tengah keadaan yang sangat nyata ini. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, menurut kalender liturgi bukan pilihan kita, berbicara mengenai pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, pada hari ini. Pada hari ini, kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan bukan hanya hari ini, dikatakan setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Pertanyaannya adalah, lewat apa pada hari ini, tanda petik, kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Jawabannya bisa macam-macam. Yang saya yakini adalah ini. Kita dapat mendengarkan suara Tuhan lewat pribadi-pribadi manusia yang kita jumpai. Tidak harus perjumpaan fisik, berhadap-hadapan, tetapi yang sejarahnya kita baca. Suara Tuhan dapat juga kita dengarkan lewat alam. Alam berbicara mengenai keagungan Tuhan dan sifat-sifat yang lain. Kita juga bisa mendengarkan Tuhan, suara Tuhan lewat waktu. Bukan sekedar waktu yang dihitung menit, tetapi waktu yang berarti kesempatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, sebagaimana diceritakan di dalam kisah penyembuhan orang kusta dalam Injil tadi. Yesus mendengarkan suara Tuhan lewat siapa? Lewat orang lumpuh itu. Kalau orang-orang sejamannya menjauh dari orang kusta, Yesus menjamah orang kusta itu karena tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang kusta itu. Ia mendengar suara Allah lewat orang sakit si kusta itu, dan ia berbela rasa. Ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, oleh bela rasa, ia menggunakan kekuatan yang ada padanya. Kekuatan. Dan Yesus tidak mengatakan, jadilah engkau sembuh. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Sembuh dan tahir itu tidak sama. Sembuh itu hanya fisiknya yang sembuh. Sementara manusia terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Ketika Yesus berbicara mengatakan, aku mau jadilah engkau tahir, bukan hanya fisik dari orang lumpuh itu yang sembuh, jiwanya disembuhkan, rohaninya disembuhkan, ia menjadi pribadi yang kembali utuh. Kalau dilanjutkan ceritanya bisa panjang. Dan sesudah itu, sesudah dia membuat utuh kembali si kusta,
Ia mengatakan kepada dia, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ini adalah ungkapan kebijaksanaan. Karena apa? Karena Yesus ikut prosedur yang biasa. Meskipun dia bisa mengatakan, sudahlah, pulang kamu, tetapi dia mengikuti prosedur yang biasa. Orang yang disembuhkan mesti lapor. Apakah orang kusta itu lapor sungguh-sungguh apa tidak? Tidak penting. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin saya tidak salah kalau saya mengatakan bahwa para pemrakarsa, panitia, dermawan, peserta yang ikut di dalam berjalan, berlari, bersepeda amal ini, sadar atau tidak sadar, tanda petik pada hari ini mendengarkan suara Tuhan. Lewat apa? Lewat pribadi yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Lewat apa lagi? Lewat kesempatan yang tersedia bagi siapapun. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan, dan kita semua berusaha mendengarkan. Dan ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, suara Tuhan, 3 hal tadi akan berkembang di dalam diri kita. Berbela rasa, menggunakan kekuatan, bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan kebersamaan yang dihimpun oleh para pemrakarsa, oleh panitia, dan ditanggapi oleh para dermawan dan para peserta. Itulah kekuatan. Dan saya juga yakin tidak salah kalau saya mengatakan itulah kekuatan Yesus yang hadir lewat gereja, yang hadir lewat kita semua. Dan tentu seperti tadi dikatakan, langkah berikutnya adalah bertindak secara bijaksana dalam banyak arti. Itulah yang nanti akan dilanjutkan oleh Karina, Caritas Indonesia. Dan bijaksana juga dalam arti membaca terus-menerus hari ini, mendengarkan suara Tuhan lewat sesama kita, lewat alam, lewat waktu, lewat kesempatan yang selalu ada di depan kita setiap hari selama masih bisa dikatakan hari ini. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sekali lagi meneguhkan apa yang sudah kita lakukan dengan gembira, dengan sukarela, dengan tulus, dan membuka jalan-jalan baru ketika kita akan mewujudkan suara Tuhan yang kita dengarkan setiap hari selama masih bisa dikatakan hari ini. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena pada akhir usaha kami menghadirkan gerejamu, menghadirkan kasih sayang Yesus Kristus Putramu di tengah-tengah penderitaan umat manusia, kami Kau perkenankan mendengarkan sabdamu dan ikut serta di dalam perjamuanmu yang kudus. Kami mohon, semoga sabda yang kami dengar dan sakramen yang kami sambut membantu kami untuk terus berusaha mendengarkan suaramu pada hari ini, selagi masih bisa dikatakan hari ini. Semoga dengan demikian namamu dimuliakan, kehendakmu kami temukan dan kami laksanakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita, kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan pelayanan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.